Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tugas mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Pak Abdillah MPD. Materi yang akan dibahas di dalam makalah ini yaitu materi mengenai masalah efisiensi dan relevansi pendidikan. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan perkenalkan kami dari kelompok 8, Sylvia Wiliana, dan saya sendiri Mary Andani Priskilawati. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, itu adalah latar belakang mengenai suatu masalah. Salah satu masalah yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendidikan adalah efisiensi dan efektivitas pendidikan sendiri. Nah, biasanya efisiensi ini yang dipermasalahkan dalam pendidikan yang dipandang dari segi internal pendidikan. Efisiensi yang dimaksud di dalam pembahasan ini yaitu adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efektif atau berdaya guna. Artinya, suatu pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang berlebihan, seperti uang, waktu, dan tenaga, dan sebagainya. Efisiensi sendiri yang dimaksud adalah bagaimana cara kita menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah dalam proses pendidikan yang jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik pula. Pelaksanaan atau efisiensi dengan proses pendidikan yang dimaksud adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat dengan sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisiensi, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Tujuan pelaksanaan pendidikan sendiri adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin, terarah, terpadu, dan menyeluruh, melalui berbagai upaya. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam penanggulangan masalah pendidikan? Misalnya kita dapat melakukan yaitu peningkatan kualitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin kita akan menghasilkan lulusan atau produk pendidik yang siap untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Di dalam hal ini juga, keanekaragaman pendidikan ditawarkan kepada masyarakat, tinggal mana yang tepat untuk masa depan anak-anaknya. Selama 3 dasawarsa terakhir, dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif telah berkembang dengan cepat. Namun sayangnya, perkembangan pendidikan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan. Berdasarkan survei United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau yang disebut UNESCO terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik. Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara, sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Nah, salah satu faktor rendahnya relevansi pendidikan sendiri di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa sendiri. Pendidik seharusnya memperhatikan kebutuhan anak
bukan masalah atau memaksakan sesuatu yang buat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan untuk kreatif. Beberapa rumusan masalah tersebut adalah, adapun yang menjadi rumusannya merupakan yang pertama adalah apa konsep efisiensi pendidikan, jelaskan efisiensi internal, jelaskan efisiensi eksternal, jelaskan analisis keefektifan biaya, apa syarat tercapainya efisiensi, jelaskan jenis dan contoh efisiensi, jelaskan masalah efisiensi pendidikan, apa pengertian dari relevansi pendidikan, apa saja bentuk-bentuk relevansi pendidikan, apa penyebab ketidakrelevansian pendidikan, apa solusi agar terwujudnya relevansi pendidikan. Yang berikutnya juga ada apa kriteria relevansi pendidikan, dan jelaskan masalah relevansi pendidikan, apa dampak dari tidak relevannya pendidikan, jelaskan juga upaya meningkatkan atau memperkuat relevansi pendidikan. Nah, tujuan sendiri yaitu adalah untuk mencapai hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan, untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya di dalam melakukan aktivitas atau kegiatan, untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunya sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma. Efisiensi ini merupakan salah satu fokus penelaahan ilmu ekonomi pendidikan di bidang ekonomi. Kata ekonomis yang juga sering dipersepsi sebagai efisiensi, misalnya fase istilah tidak ekonomis merupakan frasa pengganti tidak ekonomis. Menurut Windan dalam Aceh Suryadi 1999-110 bahwa efisiensi adalah sebagai suatu keadaan yang menunjukkan bahwa tingkat keluaran secara optimal dapat dihasilkan dan menggunakan komposisi masukan yang minimal atau memelihara suatu tingkat keluaran tertentu dengan tingkat masukan yang tidak berubah atau yang lebih rendah. Efisiensi juga dapat diberi makna sebagai proses kegiatan yang mampu melahirkan suasana kondusif, menyenangkan, merangsang kreativitas, mendorong prestasi, dan iklim yang sehat. Di dalam bidang ekonomi, utilitas sumber-sumber dapat disebut memenuhi kriteria efisiensi apabila dengan menggunakan cara tertentu didapatkan hasil yang lebih optimal menurut kriteria yang telah ditetapkan. Pernyataan di atas sesuai dengan konsep Islam yang menyatakan bahwa kita harus menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebagaimana dinyatakan dalam Qs al-Ashyaq ayat 1-3 yang berbunyi, artinya, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal, soleh, saling wasiat, mewasiat dengan kebenaran, dan saling wasiat-wasiat dengan kesabaran. Konsep efisiensi juga sangat relevan bagi ilmu ekonomi pendidikan. Sejak munculnya pengakuan ini, sebagian besar penelitian dalam bidang ekonomi pendidikan banyak berfokus pada pertanyaan bagaimana sumber-sumber masyarakat harus dilaksanakan pada investasi pendidikan dan bentuk-bentuk lain investasi efisiensi usaha ekonomi pun relatif. Misalnya, sangat mungkin masih bisa menabung jika anak-anaknya disekolahkan di dalam negeri. Sebaliknya, hanya sampai pada titik impas atau mungkin defisit. Ketika anak-anaknya di sekolah di luar negeri, keputusan masyarakat atau keluarga untuk melakukan investasi dalam bentuk dan jenis apa saja yang sangat ditentukan. Nilai-nilai yang kadang keluarganya atau masyarakatnya disampingkan stimulan yang didapat dari lingkungan. Menurut Nanang Fatah, efisiensi pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Yang kedua adalah efisiensi internal. Dalam sistem pendidikan, apabila memiliki efisiensi internal, akan menghasilkan
output yang diharapkan dengan biaya minimal. Dengan input tertentu, dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi internal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rata-rata dalam belajar, lama belajar, seorang lulusan menggunakan waktu belajar. Dapat dilakukan dengan metode mencari statistik cohort atau kelompok belajar. Yang kedua yaitu input-output ratio adalah perbandingan antara murid yang lulus dengan murid yang masuk dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya dibanding antara tingkat masukan dengan tingkat keluarannya. Yang ketiga adalah efisiensi eksternal. Nah, apa itu efisiensi eksternal? Juga sering dihubungkan dengan metode cost-benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Pengalokasian biaya pendidikan juga merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan. Secara konseptual, efisiensi eksternal dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan sikap dan keterampilan. Yang keempat, ada analisis keefektifan biaya. Teknik analisis ekonomi digunakan untuk menganalisis hubungan antar masukan dan iuran dalam pendidikan. Di antaranya adalah analisis keefektifan biaya yang dimaksud untuk membandingkan efisiensi beberapa alternatif usaha pendidikan untuk mencapai tujuan yang sama. Beberapa mengenai analisis keefektifan sendiri, yaitu yang pertama adalah penelitian untuk mengetahui apakah lebih efektif secara pembiayaan jika sebuah balai penantaraan atau pelatihan merekrut dan mengangkut sendiri widyaswara. Yang kedua yaitu penelitian untuk mengetahui apakah secara pembiayaan dan hasil yang dicapai menggunakan metode mengajar untuk mempelajari tertentu dengan biaya pembelajaran yang tertentu pula lebih efektif dibandingkan dengan cara lain. Yang ketiga, pendidikan untuk mengetahui apakah secara ekonomis lebih efektif jika sekolah kejuruan memiliki bengkel yang lebih untuk keperluan praktik anak didik sekaligus sebagai fungsi usaha dibandingkan dengan menggunakan pendekatan pendidikan sistem ganda. Hal apa saja yang dapat kita lakukan dalam proses penanggulangan masalah pendidikan ini? Kita tentu saja dapat melakukan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, tidak akan mungkin juga kita tidak menghasilkan pendidik atau produk yang baik. Yang kelima ini ada syarat tercapainya efisiensi pendidikan. Yang A, berhasil guna adalah suatu kemampuan sebuah unit kerja dalam mendatangkan hasil serta manfaat. Contoh seperti barang yang diproduksi bermanfaat bagi masyarakat. Yang B, ekonomis merupakan suatu tindakan untuk bisa mendapatkan input atau barang atau jasa yang berkualitas dengan tingkat pengeluaran sekecil mungkin. Yang C, pelaksanaan kerja itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang D, pembagian kerja yang nyata. E, rasionalitas wewenang serta tanggung jawab. F, produser kerja yang praktis. Nah, di sini kita masuk kepada yang tahap yang keenam, yaitu jenis dan contoh efisiensi. Jenis dan contoh efisiensi sendiri terdapat beberapa. Yang pertama, efisiensi optimal. Efisiensi optimal ini merupakan suatu perbandingan terbaik antara pengorbanan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Kita dapat lihat atau meninjau dari segi hasil, contohnya ialah seperti seorang manajer bisa dicapai suatu output atau hasil produktivitas performance
yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masukan-masukan tenaga kerja, uang, waktu, serta bahan yang dipakai. Yang kedua, ditinjau dari segi penghematan. Contohnya ialah seperti dengan penggunaan peralatan yang modern, maka proses kerja itu akan lebih cepat dan akan menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, efisiensi dengan tolak ukur. Efisiensi dengan tolak ukur merupakan suatu perbandingan antara hasil minimal ditentukan dengan hasil real yang dicapai, yang mana dapat dikatakan efisiensi itu apabila hasil real lebih besar dari angka minimum yang ditentukan. Ada beberapa contohnya. Yang pertama, ada buruh Indonesia bisa menyusun bata itu sekitar 100 sampai 125 bata per hari atau 8 jam. Buruh Thailand itu mampu menghasilkan 250 batu bata di dalam sehari atau 8 jam. Dalam hal tersebut telah diukurnya ialah kemampuan dari masing-masing buruh bangunan tersebut dalam mencapai hasil minimum yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, efisiensi dengan titik impas. Efisiensi dengan titik impas sering digunakan pada bidang usaha, mana titik impas atau break-even point ialah titik batas antara usaha yang efisiensi serta tidak efisiensi. Suatu usaha juga bisnis bisa dikatakan efisiensi apabila titik impasnya diketahui serta bisnis tersebut menghasilkan lebih dari titik impas tersebut. Nah, di sini kita juga masuk ke dalam masalah yang ketujuh, yaitu masalah efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya, masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan pengelolaan pendidikan, terutama adalah dalam memberdayakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Yang juga perlu diingat di dalam pendidikan efisiensi ini, artinya kita menggunakan sumber daya, tenaga, dan biaya efektif itu sekecil-kecilnya, namun memperoleh hasil yang lebih besar atau yang sebesar-besarnya. Jika sebaliknya, berarti efisiensi pendidikan rendah. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga. Masalah peningkatan. Masalah peningkatan terletak pada kesenjangan antara stok pengangkatan tenaga dengan jumlah tenaga yang tersedia. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada pendidik yang perguruan tinggi. Pelaksanaan tugas yaitu pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, penghargaan sesuai prestasinya, pembinaan karir sesuai dengan pengembangan kualitas, perlindungan hukum, kesempatan untuk memperoleh sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, menciptakan suasana pendidik yang sesuai, mempunyai komitmen secara profesional, memperoleh teladan dan nama baik lembaga profesional dalam pendudukan masalah penempatan. Nah, masalah pengembangan sendiri biasanya di dalam tenaga kependidikan, terlebihnya di lapangan, bisa dibilang biasanya masih terlambat. Khususnya jika ada perubahan kurikulum pendidikan dengan
Dengan berubahnya kurikulum pendidikan, tenaga kependidikan harus bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum tersebut. Dapat dikatakan menggunakan penanganan untuk pembangunan tenaga pendidikan seperti penyuluhan pendidikan, lokarya, penyebaran buku, panduan sangat masih terlambat. Beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain: pendidikan diselenggarakan secara demokratis, keadilan, serta tidak diskriminatif. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dapat memberikan teladan, membangun kemanusiaan, kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peserta dalam penyelenggaraan dan mengendalikan layanan pendidikan. Baik, kita akan masuk kepada yang B, mengenai pengertian relevansi pendidikan. Relevansi atau relevansi berhubungan atau hubungan kaitan setiap mata pelajaran harus ada dengan keseluruhan tujuan pendidikan. Pendidikan, proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari suatu pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan satuan. Pendidikan di atasnya, masalah yang berhubungan dengan relevansi atau kesesuaian. Relevansi tersebut diartikan sebagai kesesuaian atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan suatu sekolah dengan perkembangan zaman dan pembangunan. Relevan berarti bersangkut paut, mengait, dan berguna secara langsung. Nah, di sini yang ke-9 terdapat bentuk-bentuk relevansi pendidikan. Yang pertama, relevansi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan suatu badan yang memandu jalannya proses pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan merupakan cara pendidikan untuk menghasilkan luaran yang berkualitas. Yang ketiga, merupakan proses pendidikan. Proses pendidikan sendiri meliputi seluruh proses pembelajaran yang terjadi sebagai bentuk interaksi dan berbagai input pendidikan seperti siswa harus mampu menangkap dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga itu adalah hasil pendidikan atau masukan yang disebut juga input dalam komposisi tertentu yang diproses dengan metode tertentu. Input pendidikan biasanya terdiri dari kurikulum, siswa, peserta didik, guru, tenaga pendidik, sarana, prasarana, dana, dan masukan lain. Proses pendidik meliputi seluruh proses pembelajaran yang terjadi sebagai bentuk interaksi dan berbagai input pendidikan lainnya. Nah, kita masuk yang ke-10, penyebab ketidakrelevansian pendidikan. Ada pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia kualitasnya sangat bermacam-macam, beragam. Lebih tepatnya, tidak merata. Ketimpangan kualitas pendidikan antara desa dan kota, antara Jawa dan luar Jawa mengakibatkan mutu pendidikan yang masih sangat kurang berkualitas bagi negara-negara terluar dan terdepan. Macam-macam bentuk lembaga pendidikan, yaitu ada lembaga pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, ini mengenai lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan yang formal yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ciri-ciri lembaga pendidikan formal ada beberapa ciri, yaitu yang pertama diselenggarakan dalam kelas terpisah menurut jenjangnya,
Ada persyaratan usia, jangka belajar tertentu, dan juga jadwal waktu belajar. Proses belajar diatur secara tertib dan terstruktur. Materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum yang dijabarkan. Materi pembelajaran lebih banyak bersifat akademis, intelektual, dan berkesinambungan. Guru juga mengajarkan menggunakan metode, media, dan urutan pengajaran tertentu. Dan kesembilan, ada sistem rapor, evaluasi belajar atau ijazah. Yang terakhir itu ada sekolah punya anggaran pendidikan yang dirancang dalam kurun waktu tertentu. Lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam masyarakat atau keluarga. Ciri-ciri pendidikan yang informal. Yang pertama itu terkait dengan waktu, tidak terkait dengan waktu. Yang kedua, tidak terkait dengan jenjang usia, dapat berlangsung tanpa ada guru atau murid secara khusus, tidak menggunakan metode tertentu, tanpa menggunakan rencana pembelajaran atau kurikulum. Kemudian lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam artian pendidikan yang diselenggarakan oleh atau di luar perguruan tinggi, oleh lembaga di luar sekolah atau di luar perguruan tinggi. Ciri-ciri lembaga pendidikan non-formal yaitu adalah program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, materi yang diberikan bersifat praktis atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan segera dapat dipenuhi oleh pendidikan. Yang ketiga, waktu yang diperlukan relatif singkat. 4, biaya relatif murah. Usia peserta didik berbeda-beda, jenjang kelas tidak menunjukkan tingkat yang jelas. Pelaksanaan kegiatan disusun melalui perencanaan yang baik. Tujuan pendidikan terarah untuk mendapat pekerjaan atau meningkatkan suatu taraf hidup. Waktu dan tempat belajar sesuaikan dengan yang membutuhkannya, muncul karena adanya perubahan cepat dalam masyarakat. Nah, kita masuk kepada sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia itu sikap kembang. Di Indonesia yang ada ialah sikap kembang. Indonesia memiliki mutu pendidikan yang masih sangat rendah. Kurangnya kualitas pendidikan di tanah air karena pembelajarannya hanya pada buku paket, kurikulum berbasis kompetensi atau KPK. Yang berlaku di Indonesia yang kini berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Bagi orang-orang berkompetensi terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita berpotensi saat ini masih mengalami sakit. Dunia pendidikan yang sakit ini sendiri disebabkan karena pendidikan yang sebenarnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataan seringkali tidak begitu. Seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kepribadian manusia cenderung diredukasi oleh sistem pendidikan yang ada. Masalah pertama bahwa pendidikan khususnya di Indonesia menghasilkan manusia robot. Kami katakan demikian karena pendidikan diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain tidak seimbang. Pendidik ternyata mengorbankan keutuhan kurang seimbang antara belajar yang berpikir kognitif dan perilaku belajar yang merasa afektif. Masalah yang kedua adalah sistem pendidikan yang top-down, dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire, seorang tokoh pendidik dari Amerika Latin, adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik atau murid dianggap manusia yang tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, dari model pendidikan yang demikian, maka manusia yang menghasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek atau yang adalah wujud dari
Dehumanisasi merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi. Yang ketiga, ada proses pendidikan, kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Yang keempat, hasil pendidikan. Didikan yang dihasilkan dari sistem ini kurang inovatif, pola pikirnya, keterampilannya kurang berkualitas sehingga tidak siap untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pembangunan. Yang keempat, solusi agar terwujudnya relevansi pendidikan. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, diperlukan proses seleksi yang ketat dan tepat agar memperoleh tenaga pendidik yang benar-benar berkualitas tinggi. Juga sarana dan prasarananya pendidikan yang cukup. Semua lembaga pendidikan harus dicukup sarana dan prasarana agar proses pendidikan berjalan dengan lancar dan baik. Sistem pendidikan yang tepat, kurikulum 13 yang sedang berlangsung diharapkan sekolah harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi. Seluruh sekolah di Indonesia harus menggunakan kurikulum 13 karena kurikulum 13 antara kognitif dan efektif diseimbangkan. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas peserta didik. Tujuan dari pendidikan yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diganti dengan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan pembangunan. Agar semua solusi dapat terwujud, tentunya diperlukan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa berdoa, juga bantuan dari pemerintah yang nyata, dan kontribusi dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang ke-12, kriteria relevansi. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut. Yang A, ada status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. Yang B, sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai, yang ada ialah siap kembang. Yang C, peta kebutuhan tenaga kerja dalam persyaratannya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Permasalahan tenaga kerja dan solusinya. Masalah ketenagakerjaan, negara menampung baik manapun, baik itu negara maju maupun negara berkembang, pasti ada kesulitan dalam ketenagakerjaan. Hanya saja permasalahan yang dihadapi berbeda, sehingga jika juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang termasuk negara berkembang berkaitan dengan sempitnya peluang kerja, rendahnya mutu tenaga kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya gaji dan upah, jaminan sosial yang kecil. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia meliputi hal sebagai berikut: jumlah angkatan kerja yang besar, kualitas tenaga kerja relatif rendah, persebaran tenaga kerja tidak merata, kesempatan kerja masih terbatas, pengangguran. Dan yang terakhir itu adalah pengangguran. Solusi pemecahan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah angkatan tenaga kerja besar. Pemecahan masalahnya juga disebabkan tingginya tingkat kelahiran atau pertumbuhan penduduk. Maka solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah menekan atau mengurangi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dengan memaksimalkan pelaksanaan program keluarga berencana atau disebut KB. Kualitas tenaga kerja relatif rendah. Penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatihan, pengangguran kerja. Pemecahan masalahnya, untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: melakukan pelatihan kerja, pemagangan,
meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, membenahi upah, peningkatan gizi dan kesehatan, penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Berikut beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah: mengadakan transmigrasi, pemberdayaan tenaga kerja, pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah. Yang kelima adalah pengangguran. Masalah pengangguran ini disebabkan oleh keempat masalah yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, pengangguran dapat ditekan atau diperkecil bila keempat masalah tadi juga sudah dapat diatasi. Masalah relevansi pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan dengan yang diharapkan satuan pendidikan. Yang ke-14, dampak dari tidak relevansinya pendidikan, yaitu relevansi pendidikan, masalah yang berhubungan dengan relevansi atau kesesuaian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan suatu sekolah dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan tenaga kerja. Upaya meningkatkan atau memperkuat relevansi pendidikan. Dalam rangka memperkuat akses pendidikan, beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan, sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat melalui antara lain penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan kami mengenai pelaksanaan proses pendidikan yang efisiensi adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien. Dimanapun pemanfaatan segala sumber daya yang tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan, banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Mungkin juga akan menghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan akan mendukung pelaksanaannya pendidikan yang efektif dan efisien. Saran dari kelompok kami yaitu kami membuat makalah ini tidak hanya meminta saran kepada pendengar, tapi kami juga memberikan saran kepada pendengar. Saran kami yaitu agar yang mendengar makalah atau presentasi kami ini dapat memahami dan mempelajari dengan baik tentang kegunaan dan efisiensi pendidikan, relevansi pendidikan. Dan semoga dengan adanya video ini, teman-teman semua dapat bertambah atau termotivasi untuk mencapai cita-citanya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan di dalam video ini, karena harap dimaklumkan. Sekian dan terima kasih.